Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai kaum muslimin yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau tertimpa oleh sebuah penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Namun, lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit ini akan memberikan rasa kebahagiaan dan kenikmatan bagi orang yang tertimpanya. Penyakit ini adalah penyakit lisan. Padahal kaum muslimin yang telah dirahmati Allah, Allah telah menciptakan lisan sebagai panca indera yang mempunyai banyak sekali fungsi. Dan Allah menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah telah kita jadikan baginya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan yaitu kebanyakan manusia menggunakannya dalam rangka untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti berdusta, menggunjing, dan menfitnah orang-orang. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mereka berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Mengenai dengan penyakit lisan ini, banyak sekali hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan bagi orang yang senantiasa menggunakan lisannya di dalam maksiat, baik di dunia, di kuburan, maupun di akhirat kelak. Jadi banyak sekali contohnya. Seperti orang-orang yang mencari aib saudaranya, maka Allah akan membongkar aibnya. Sebagaimana yang telah disabdakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Wahai sekalian manusia yang beriman dengan lisannya, namun sepenuhnya belum beriman dengan hatinya, janganlah kalian mengumpat orang-orang Islam dan janganlah kalian membuka aib-aib mereka. Karena sesungguhnya orang yang membuka aib saudaranya, maka Allah akan membongkar aibnya. Dan siapa yang dibuka aibnya oleh Allah, maka Allah akan membongkar aib-aib tersebut walaupun senantiasa dia berada di dalam rumah." Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan seperti ini. Jika saya berdiam di rumah, maka tidak mungkin ada seorang pun yang mengetahui aib saya. Namun jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala hal. Maka jika engkau suka mencari aib saudaramu, maka Allah akan membongkar aib-aibmu walaupun kamu senantiasa berdiam di rumah. Kemudian tidak hanya sampai itu saja. Di alam kubur misalnya, orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi balasan siksa di alam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sesungguhnya dua orang di kuburan tersebut sedang disiksa. Mereka disiksa bukan karena dosa besar mereka, melainkan mereka disiksa karena tidak bersuci setelah buang air. Dan adapun yang satunya lagi, mereka disiksa karena ketika hidupnya dia gemar mengadu domba antara kaum muslimin."
Dan tidak hanya sampai itu saja, di akhirat kelak masih akan ada azab yang menanti kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, bukankah manusia itu akan diseret di atas muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena hal yang diucapkan dari mulut mereka. Maka setelah mendengarkan ancaman-ancaman yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mempunyai penyakit lisan ini, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang menggunakan lisan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qouli hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.